Box to Box Media Network. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang jangan ikut-ikutan orang lain. Oke. Jadi di dunia era digital saat ini itu kita bisa menggunakan berbagai macam sosial media gitu ya, dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram, dan dengan berbagai macam sosial media tadi kita bisa melihat berbagai macam kehidupan orang ya di dunia, dari yang tidak kita kenal maupun sampai yang kita kenal. Dan sosial media itu memang dijadikan ajang untuk memperlihatkan gitu ya kepada sosial, kepada banyak orang seperti apakah dunia kita kayak gitu. Dan banyak orang menggunakan sosial media itu untuk pamer gitu ya. Entah misalnya untuk pamer dari harta gitu. Mungkin kamu sering ngelihat banyak orang menggunakan sosial media untuk foto-foto, untuk sharing dia jalan-jalan ke Bali lah, hidup mewah. Atau mungkin dia, wah ini gue habis punya rumah baru, mobil baru, habis deal properti baru, dan berbagai macam hal-hal lainnya yang dipamerkan di sosial media. Dan itu seringkali yang dipamerkan adalah hanya sekian persen dari kehidupannya, tidak secara keseluruhan kehidupannya. Dan ketika kita melihat sosial media tadi, itu seringkali sebagai manusia gitu ya, tentu pasti akan ada rasa iri gitu. Atau mungkin ada yang terinspirasi dari kehidupan-kehidupan tadi dan membuat kita juga ingin untuk memiliki kehidupan tadi ya. Jadi misalnya, dia sukses ya di bisnis A, saya juga mau di bisnis A. Terus mungkin kita ngeliat lagi nih orang lain, dia sukses ya di bisnis internet marketing, saya mau di internet marketing. Ada yang berhasil ya di kripto, saya mau join di kripto. Dan lain-lainnya kayak gitu. Dan itu membuat kita ingin ikut-ikutan, ingin coba juga. Padahal apa yang menjadi goal orang lain itu belum tentu merupakan goalmu. Apa yang diinginkan orang lain belum tentu itu yang diinginkan oleh kamu gitu. Tapi sayangnya banyak orang yang ikut-ikutan, tidak berpikir panjang, langsung ikut-ikutan. Makanya banyak yang orang sharing ketika lagi hype-hypenya, mungkin teman-teman juga ngikutin cryptocurrency, ketika investasinya berkali-kali lipat, banyak yang ikut-ikutan. Dan ketika orang tadi ikut-ikutan, ternyata anjlok. Banyak yang akhirnya kehilangan uang investasinya di cryptocurrency tadi. Itu apa yang terjadi? Itu adalah ketika kita satu yang namanya ikut-ikutan tanpa memahami prosesnya, tanpa memahami tujuan akhirnya. Kita ya hanya ikut-ikutan aja kayak gitu. Dan itu sangatlah berbahaya. Karena akhir kehidupan orang lain, tujuan akhir kehidupan orang lain belum tentu sama dengan tujuan akhir kita gitu. Saya pun dulu juga kayak gitu, ngerasa pengen ikut-ikutan, pengen coba-coba, dan akhirnya ya banyak yang belum berhasil karena ikut-ikutan tadi. Misalnya ketika ada orang, berhasil ya di properti, main flip properti dan lain-lainnya. Dan ketika saya coba, dan ya memang nggak cocok kayak gitu ya. Karena ternyata memang saya tipenya kurang cocok untuk yang main-main kayak ngeflip properti dan lain-lainnya. Itu memang kurang cocok dengan saya kayak gitu. Karena saya lebih cocok ketika saya creating something, develop something untuk pertumbuhan company, pertumbuhan perusahaan, terutama di bidang HR, creating content, sharing. Nah, itu yang lebih cocok dengan saya ya. Jadi karena setiap orang kan unik tuh ya. Mereka punya talenta masing-masing, mereka punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Belum tentu apa yang kita lihat di sosial media mereka berhasil, belum tentu kita berhasil. Maka dari itu kita harus satu yang namanya selektif terhadap keputusan-keputusan yang mau kita ambil, terutama kalau kita habis ngelihat dari sosial media. Terinspirasi boleh gitu ya, tapi kalau kamu mau langsung terjun ikut-ikutan, langsung lompat gitu ya di industri yang kamu kurang kenal, nah hati-hati kayak gitu. Saya mau mengingatkan hati-hati karena belum tentu
kamu bisa berhasil di sana kayak gitu. Kalau mungkin kamu mau coba sekian persen dari waktumu nggak apa-apa, tapi kalau kamu udah jor-joran invest uang, waktu segala macam, nah hati-hati dengan resikonya. Mau nggak kamu tanggung resiko tersebut atau tidak? Jadi saran saya kamu harus bisa menseleksi dari apa yang mau kamu tiru, mau kamu putuskan. Apakah ini berkaitan, apakah ini sesuai dengan tujuan saya, apakah ini sesuai dengan keinginan saya, atau ini hanya sekedar nafsu sesaat karena tergiur kayak gitu ya. Karena orang kan masih ada rasa greedy gitu ya, atau rakus, pasti itu bisa menjadi sebuah bumerang kayak gitu ketika kita mengikuti tadi. Jadi ketika kamu mau ikut-ikutan, kamu harus berpikir secara jernih, apakah ini sesuai dengan diri saya atau enggak, apakah ini sesuai dengan goal saya, sesuai dengan misi hidup saya, dengan visi hidup saya. Kalau misalnya oke, ya why not? Tapi kalau misalnya bertentangan, ya mohon dipikir kembali, kalian bisa pertimbangkan kembali, dan kalaupun mau coba, saran saya jangan 100% full gitu ya. Tapi kamu bisa coba sedikit dulu, kalau misalnya memang it works, ya nggak ada salahnya kamu coba. Kalau kamu masih, terutama kamu yang masih muda gitu ya, kamu coba nggak apa-apa, tapi ya kamu harus tahu proporsinya seberapa besar untuk coba-coba. Dan kalau works ya baru kita bisa amplify. Tapi kalau kamu masih ragu, lebih baik jangan 100%. Nah, tapi kalau misalnya kamu saat ini ternyata memang masih kadang sering ikut-ikutan, bisa jadi penyebabnya adalah satu ini, yaitu adalah kamu belum tahu apa goal akhir dalam hidupmu. Apa goalmu? Ibaratnya, apa sih yang mau kamu capai? Kalau kamu nanti sudah tua, kamu ingin dikenal seperti apa sih? Sebagai apa sih? Seorang apa sih? Nah, itu masih belum clear kadang-kadang. Nah, ketika itu belum clear, keputusan kita juga jadi ya apa aja boleh deh. Karena kita nggak tahu nih akhirnya apa. Ibaratnya, kamu nggak tahu nih mau kemana, tapi kamu punya duit. Ya udah, kamu bisa pakai itu. Mau ke Bali ya boleh, ke Makassar boleh, ke Jakarta boleh. Bebas kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah tahu, oh saya mau ke Bali, kamu udah tahu dengan resource-mu yang ada, uangmu yang ada, kamu mau kemana. Nah, begitu juga dalam hidup. Kita punya resource, waktu, uang, dan lain-lainnya. Kamu harus tahu dulu tujuannya kemana, terus kamu menggunakan resource yang ada untuk mencapai tujuan tadi. Karena kalau kamu tidak mempunyai tujuan, kamu akan menjadi bagian dari tujuan orang lain. Oke, thank you semuanya yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan buat kamu yang ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Dan pertanyaan kamu akan saya bahas melalui podcast ini. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu buat kamu and keep healthy.